Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru semua yang tentunya saat ini sedang PPG ya untuk angkatan 1 dan angkatan 2 di 2021 yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian UP ya. Kali ini saya akan membahas 3 soal yang berkaitan dengan UP. Tentunya pembahasan soal ini adalah pembahasan soal di UP yang tahun kemarin pernah keluar ya. Mudah-mudahan keluar juga di tahun ini, mudah-mudahan. Yuk, tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ditunggu subscribe-nya ya. Oke, yang pertama, titik-titik Px, Y berjarak sama dengan garis Y sama dengan negatif 2. Titik fokusnya 2,2, kemudian persamaan parabola itu adalah, nah ini kalau kita sajikan dalam bentuk gambar, maka akan seperti ini. P itu pusat ya, pusatnya X, Y. Ada di mana? Nah, ketika ada informasi nih. Berjarak sama dengan garis Y sama dengan negatif 2. Berarti kita buat garis Y sama dengan negatif 2. Y negatif 2 kan berarti ada di atas. Nah, sumbu Y negatif kan ada di atas. Nah, ini. Ada di negatif 2, kemudian dibuat garis yang memotong sumbu Y. Maka ini nama garisnya adalah Y sama dengan negatif 2. Kemudian titik fokusnya itu 2,2. Titik fokus 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. Nah, ini. Berjarak sama antara ini ke pusat dan ini ke pusat kan berarti. Nah, ini berarti kan dari 2,2 berarti kan ke sumbu X itu kan 2 ya. Nah, 2. Kemudian ke sumbu ke garisnya sama dengan negatif 2 kan juga 2. Ini kan berarti sama antara fokus ke pusat dan pusat ke garis Y sama dengan negatif 2. Nah, ini patokannya untuk mencari pusat berarti kan dari sini. Gitu kan? Nah, ditarik ke sini. Nah, disinilah titik pusatnya, ya. Berarti titik pusatnya adalah 2,0. Nah, maka di sini kita dapatkan X pusat, Y pusatnya adalah 2,0. Maka jarak pusat ke titik fokus itu adalah P. Karena di sini yang perlu kita cari adalah puncak dan P-nya. Kalau yang ditanyakan adalah persamaan parabolanya. Kenapa? Karena rumus persamaan parabola ini X min X pusat dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y min Y pusat. Nah, unsur-unsur ini sudah ada semua. X pusat, Y pusat, dan P-nya sudah ada. Ya kan? Maka tinggal dimasukkan saja. Maka nanti puncaknya, X puncaknya kan 2. Maka X min 2 dikuadratkan sama dengan 4P. P-nya sudah ketemu 2 ya di sini. P-nya kan 2. Nah ya, fokus ke pusat. Pusat ke tadi yang diketahui sama dengan negatif 2 kan juga sama-sama 2. Nah, ini adalah P-nya. Ini juga P, 2. Maka 4P, 4 kali 2 dikali Y min Y pusat. Y pusatnya kan 0. Nah, berarti tinggal diselesaikan saja. Jadi nanti ini dijabarkan X kuadrat 2 kali negatif 2 min negatif 4 dikali X negatif 4X min 2 kuadrat jadi plus 4. 4 kali 2, 8 kali Y 8Y. Kalau dikali 0 kan enggak. Habis ya 0. Maka nanti Y tinggal pindah ruas saja jadi X kuadrat min 4X min 8Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan parabola yang ditanyakan. Lanjut untuk soal yang kedua. Nah, ini dengan menggunakan luas lingkaran ini diketahui bahwa integral dari akar 16 min X kuadrat dengan batas bawah negatif 4, batas atasnya adalah 4. Nah, ini integral dari batas bawah negatif 4, batas atas 4 untuk akar dari 16 min X kuadrat dx adalah A pi ya. A dikali pi. Maka nilai A-nya adalah, nah ini untuk yang pertama kali. Nah, sorry, ini jawabannya apakah A7, B8, C9, D10 atau E-nya 11. Maka untuk pertama kali ini dikuadratkan. Kalau diketahui ini adalah X, berarti nanti sama artinya kita bisa ubah ke bentuk Y sama dengan ya. Kalau di sini yang diketahui adalah Y-nya, berarti nanti kita ubah ke bentuk X sama dengan ya, gitu. Maka di sini dalam bentuk X, maka di sini akan kita rubah ke bentuk Y sama dengan akar dari 16 min X kuadrat. Nah, ini dikuadratkan dulu untuk apa? Untuk mencari persamaan lingkarannya. Karena yang digunakan di sini kan dengan menggunakan luas lingkaran kan begitu. Maka ini kalau kita cari maka kita akan menemukan persamaan lingkaran di sini. Ya. Maka keduanya di
sama-sama dikuadratkan. Y-nya juga dikuadratkan, sebelah sini juga dikuadratkan. Maka nanti Y kuadrat sama dengan akar 16 min X kuadrat juga dikuadratkan. Jadi Y kuadrat sama dengan, nah ini akarnya hilang kalau dikuadratkan. Sisanya 16 min X kuadrat. Tinggal min X kuadratnya kita pindahkan ke sana. Min jadi plus ya. Maka nanti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Betul kan? Pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya ini kan, kalau saya bacakan persamaan umumnya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Maka untuk menentukan R-nya ya tinggal 16 di akar saja. Ya, plus minus 4. Nah, karena yang namanya jari-jari kan tidak mungkin negatif, berarti kita ambil yang positif saja. Nah, maka nanti kalau kita gambarkan gini ya, batasnya kan negatif 4 dan 4 di sumbu X ya. Ingat di sumbu X, ini pasti sumbu X. Kalau ininya X, ini pasti sumbu X ya. Batasnya negatif 4 dan 4. Nah, di sumbu X. Kemudian jari-jarinya tadi kan 4, berarti ke atas nanti ya, 4 gitu kan. Nah, sorry. Maka nanti kita tahu di sini adalah sebuah lingkaran tapi setengah ya, karena batasnya adalah sumbu X, kemudian di negatif 4 dan 4. Berarti nah ini batasnya sumbu X di 4 dan negatif 4. Jadi dia adalah setengah lingkaran. Maka kita tinggal hitung saja. Maka luasnya sama dengan setengah lingkaran. Luasnya sendiri untuk ini ya, yang baru kita cari adalah 4A, pi ya, A dikali pi. Nah, setengah lingkaran berarti setengah dikali luas lingkaran sendiri adalah pi R kuadrat, ya kan? R-nya ketemu 4 tadi. Nah, berarti A dikali pi sama dengan 8 dikali pi. 4 kuadrat kan 16. 16 bagi 2 kan 8. Nah, pi-nya tinggal dicoret. Maka A-nya akan ketemu di 8. Oh, berarti jawabannya untuk soal ini adalah yang B, teman-teman. Oke, lanjut yang soal terakhir. Nah, ini kalau ini beda ini ya, beda berat ya, beda modul. Himpunan S itu adalah 1, 2, 1, 2, 9A, 3, 3, 4. Nah, ini ternyata gagal membentuk basis di R3. Tentukan nilai A. Nah, apakah yang A jawabannya 0, B sepertiga, C2/3, D1 atau E2. Nah, berarti kalau untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu ke bentuk matriksnya. Maka matriks S-nya ya tinggal ini yang pertama berarti jadi baris pertama. Yang kedua ini jadi baris kedua, 29A ya. Yang ketiga jadi baris ketiga. Jadi bentuk matriksnya adalah 121, 29A, 334. Kemudian untuk syarat gagal di sini determinant S-nya harus sama dengan 0. Ini syarat gagal ya. Karena yang dimintakan adalah gagal membentuk basis di R3. Maka dengan metode apa ini? Cramer ya. Kita dapatkan, nah ini kalau untuk metode ini berarti nanti kita dapat kita tambahkan 2 kolom lagi ya dari depan. 1, 2, 3 dan 2, 9, 3. Maka nanti nah ini yang ke bawah dikalikan dijumlah, yang ke atas dikurangi gitu ya. Nah, determinan S sama dengan 0. Nah, yang bawah dulu 1 dikali 9 dikali 4 kan 36, langsung plus. 2 dikali A dikali 3, 6A, plus lagi 1 dikali 2 dikali 3, 6, langsung min dia ya, karena dia akan ngurus yang atas. 3 kali 9 kali 1, 27, min lagi. 3 kali A kali 1, 3A, langsung min lagi. 4 kali 2 kali 2, 16. Maka nanti jawabannya adalah, nah ini 3A ya. 6A dikurangi 3A, dia 3A. Kemudian 36 ditambah 6, 42 dikurangi 27. Berarti 15 ya. 15 dikurangi 16, dia negatif 1. Sama dengan 0. Maka 3A-nya dia tinggal pindah ruas jadi 1, maka A-nya akan ketemu sepertiga. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Ya. Nah,
Untuk kali ini saya membahas 3 soal dulu. Silakan kalau video ini bermanfaat tinggal share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kita. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terbantu dan lulus UP dengan memuaskan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar setiap kali saya upload video yang terbaru teman-teman dapat notifikasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.